Selamat siang, sekarang saya mengikuti seminarnya Mas Janu selaku penulis dari buku Mujair. Oke, mari kita simak penjelasannya. Oke, terima kasih. Blitar atau MTS, lebih dikenalnya MTS Suparno, MTS 4 Gadisari, MTS 4 Blitar ya. Mungkin kalau masalah perkenalan singkat saja, kita langsung ke materi seperti biasanya. Sebagian ini yang laki-laki juga yang saya ingat yang pakai masker, MTS 4 loh, sama yang adik itu wajahnya ingat tapi namanya maaf lupa. Kemarin yang saya ingat Ninit ada yang kesini. Nah, kemarin katanya mau hadir, diganti. Langsung saja. Kemarin dapat informasi dari Bu Rizka, kebanyakan yang dari teman-teman MTS Gadisari yang ikut dari ekskul multimedia. Nah, nanti juga sama endingnya, kepenulisan bahasa Inggris maupun film ketika dimasukkan ke teman-teman ekskul multimedia akan berkesinambungan. Soalnya apapun itu hasil akhirnya bentuk film, bentuk tulisan yang pasti diawali dengan sebuah riset tentang sebuah tulisan. Membuat film, membuat materi digital, visual, itu nanti juga diawali dari sebuah tulisan terlebih dahulu sebagai bahan riset, biar istilahnya tidak gerayang. Buat konten apapun itu kita dasari dengan riset. Kita langsung saja. Mungkin teman-teman sudah dapat di sekolah masing-masing tentang 5W1H. Kita tidak akan terlalu banyak mengupas ini. Kalau pengen dikupas juga tidak apa-apa. Teman-teman langsung ada pertanyaan apa enggak terkait 5W1H? Tidak ada, sudah dapat sekolah loh. Intinya nanti saya nggak akan terlalu dalam ke 5W1H, tapi lebih ke bagaimana mengaplikasikan. Seperti tadi dikatakan Miss Dewi, kita mendapatkan bahasa Inggris, materi sudah banyak, tapi bagaimana cara mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin lanjut ke yang lembar kedua. Nah, ini apapun nanti ending karya teman-teman, baik untuk di medsosnya madrasah, sekolah, untuk konten digital, audiovisual, nanti juga dimulai dengan hal-hal yang sama seperti ini. Kita akan menuju satu tema yang disepakati, mau membuat apa, katakanlah untuk promosi pendidikan, untuk mengenalkan sejarah madrasah, sejarah sekolah, untuk mengenalkan program yang ada di sekolah. Mungkin baru launching ada kantin kejujuran. Tema yang kita ambil berarti fokus ke langsung tema kantin kejujuran. 5W1 hanya nanti tetap mengikuti. Teman-teman tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 5W1H yang ada di seputar apa tema yang diangkat. Nanti sudut pandang bisa lebih dikerucutkan. Nanti seandainya kita ambil contoh, kita sepakat ngambil seandainya kita mau mengangkat kantin kejujuran gitu ya. Sudut pandangnya bisa dipersempit. Mungkin kantin kejujuran melatih anak-anak swalayanan di dalam kantin, sehingga tidak ada menunggu kita bayar sendiri, kita ambil kembalian sendiri, seperti itu. Sudut pandangnya lebih dipersempit lagi. Jelas? Ada pertanyaan? Yang belakang ngantuk ya? Sudah mulai mengantuk. Ada pertanyaan yang belakang? Tidak ada, belum, sudah jelas. Nanti ya pertanyaan ya. Dari sudut pandang, kita nanti kan sudah menentukan tema dan ide sudut pandangnya. Ketika nanti teman-teman punya ide apapun itu terkait sudut pandang yang mau teman-teman angkat, tolong usahakan segera menuliskannya. Jangan sampai melewatkan terlalu lama. Mungkin teman-teman ketika pulang dari sekolah
perjalanan menuju rumah, mau tidur, bangun tidur, atau pas sholat, atau pas di dalam kelas, ketika ada melintas ide sekecil apapun tentang hal yang mau digarap, mau dituliskan, atau mau dibuat audiovisualnya, tolong segera tulis, catat. Medianya juga bisa bermacam-macam, grup WA, mungkin teman-teman punya grup WA sendiri, tim multimedia, kirim idenya, punya ide ini, titip, mungkin di draft email, mungkin di notepadnya HP, mungkin di voice note, mungkin di catatan buku. Kalau Mas Betet ini masih tradisional pakai buku catatan, kemana-mana kalau buku catatan setiap punya ide langsung dicatat. Teman-teman juga mempraktekkan seperti itu juga tidak apa-apa. Kalau saya biasanya di WA istri, mungkin di draft email itu saya banyak catatan di draft email. Seandainya nanti saya buka komputer yang ada internetnya, kita tinggal buka email, tidak usah transfer datanya. Monggo itu disesuaikan dengan kebiasaan masing-masing. Ide itu bisa dicatat di media apapun, di kertas, mungkin di telapak tangan. Kadang punya ide apa ditulis. Mungkin kata-kata tadi kita ambil contoh kantin kejujuran. Bisa seandainya kita punya ide apapun dan idenya biar tidak hilang, kita cantumkan dengan mungkin simbolisasi kata-kata. Kantin kejujuran, swalayanan, mungkin ada 3-4 kata. Kantin kejujuran, swalayanan, bayar sendiri, ambil kembalian sendiri, cukup itu. Nanti teman-teman ketika melihat kata kunci simbolisasi kata-kata, itu akan paham bahwa kata-kata itu akan bisa dikembangkan kemana ketika sudah punya waktu untuk mengembangkan ide-ide yang dicatat tadi. Mungkin antara satu anak dengan teman yang lain tidak akan bisa mengembangkan, bertukar poin catatan itu nggak akan bisa mengembangkan. Mungkin sampean siapa namanya? Salma. Sebelah. Salsa. Kodem ya. Salma karo salsa. Sampai punya 3 kata kunci apa gitu ya tentang kejujuran. Sampai punya 3 kata kunci apa? Sama-sama di kertas. Sampai tuker, saat suruh mengembangkan belum tentu bisa mengembangkan. Nah, simbolisasi itu yang bisa mengembangkan adalah yang mereka yang mencatat sendiri. Sampai katakan dengan 3 kunci, kantin kejujuran, swalayanan, bayar sendiri, itu bisa mengembangkan menjadi sebuah paragraf panjang. Belum tentu yang Salma ya. Salsa, ketika saya kasih catatannya Salma, itu belum tentu bisa mengembangkan sepanjang yang sampai catat sendiri. Makanya ide itu disimpan baik-baik sebelum kita punya waktu untuk mengembangkannya. Nah, ketika teman-teman sudah punya waktu untuk mengembangkan, nanti silakan dikembangkan. Jangan berhenti sebelum ide dalam kepala itu benar-benar habis. Ketika sudah sampai paragraf terakhir, baca ulang, sampai lihat poin catatan tadi. Barangkali ada yang masih melintas belum dituliskan, silakan ditulis lagi. Ketika sudah dibaca, melihat poin idenya sudah berulang-ulang, ternyata masih ada, ditulis sampai benar-benar habis. Saya monggo, selamat datang. Bisa peserta? Panitia. Tuh, saya kira mau nambah. Kalau sudah dikembangkan tidak ada lagi, baru kita koreksi bersama mulai paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Jangan sekali-kali ketika kita baru mulai menulis kita fokus sempurna di paragraf pertama. Nanti takutnya ketika sampai awalnya ingin mengembangkan tulisan itu menjadi panjang, ketika sampai fokus di paragraf pertama, sampai akan kehilangan paragraf selanjutnya. Lebih baik ide mentah itu dituliskan mulai awal sampai akhir, baru kita koreksi satu persatu. Paragraf pertama sudah enak dibaca apa enggak, antara paragraf itu menyambung apa enggak, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Kalau materinya cukup singkat, sebenarnya saya lebih ke mengembangkan ide-ide yang sudah sampai miliki. Ada pertanyaan terkait mengembangkan ide? Kalau 5W1H sudah lewat.
Ada pertanyaan? Salma dan Salsa. Duduk jejer. Salma Salsa ya. Salwa. Mungkin ada. Nanti kalau waktunya cukup kita akan langsung praktek. Mungkin teman-teman bisa mencari ide di luar dan kita jadikan visualisasi dengan panduan Mas Bedet. Ada pertanyaan? Nanti kita bertiga, Miss Dewi, saya, Mas Bedet itu saling melengkapi. Kalau materi dasarnya tetap dari tulisan. Nanti endingnya ketika mau dibuatkan visual gampang. Ada pertanyaan sebelum kita nanti lanjut ke Mas Bedet? Paham? Tenang. Ada pertanyaan? Langsung? Ayo, lanjut. Nah, kita terakhir ini ke manajemen waktu. Kita bisa mencari endingnya nanti karya teman-teman itu dibuat apa. Nanti seandainya ada tugas dari sekolah untuk isi made, dari sekolah untuk isi medsosnya. Mungkin teman-teman saya pengen punya karya film sendiri, itu monggo. Manajemen waktu diperhatikan. Barangkali ada penetapan deadline dari sekolah, teman-teman bisa mengatur waktu, risetnya berapa hari nanti jadi produksi visualnya berapa, nanti editingnya berapa. Ketika sudah masuk deadline hamil 1 paling tidak atau mepet hamil 1 jam itu bisa selesai, dan mungkin nanti bisa diterapkan ke praktek-praktek yang lain. Mungkin membuat videonya medsos madrasah. Teman-teman multimedia biasanya mendapat kebagian untuk liputan yang bervisual ya, ya kan? Kalau teman-teman yang jurnalistik biasanya kami fokus ke penulisan dan foto. Seperti kemarin kalau saya lihat ada quote-quote dari Bapak Ibu guru, ya kan? Nah itu ada deadline-nya enggak? Berapa hari harus selesai? Enggak ada, terserah. Enggak. Kalau di matematik seperti itu harusnya ada deadline tersendiri, mungkin dibuat 1 minggu untuk terbitan minggu depannya. Mungkin ada yang ditanyakan atau nanti digabung setelah penyampaian materi film? Nanti digabung. Nanti seandainya ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan, jangan sungkan-sungkan karena kita materinya juga saling melengkapi. Ada pertanyaan? Ada? Nggak ada? Kita lanjutkan ke Mas Bedet. Nanti pertanyaan kita di akhir, kalau waktunya mencukupi nanti teman-teman bisa membuat karya, mungkin bisa dikoreksi untuk karya selanjutnya, bisa dikumpulkan, kita koreksi bersama. Intinya teman-teman nanti selain di sini juga bisa tanya-tanya melalui grup WA yang sudah dibuat teman-teman panitia. Monggo kalau ada pertanyaan apapun, seandainya kami bisa menjawab, akan kami jawab. Terima kasih, dari saya cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mas Yano.